Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dengan mata kuliah Algoritma dan Pemrograman 2 akan mempresentasikan mengenai proyek akhir kami yaitu GoBox, sebuah aplikasi jasa pengiriman. Next. Dengan saya Yusrina Hirzi dengan PAN NIM akhir 1062. Saya Fianita dengan 4 NIM akhir 1032. Saya Arina dengan NIM akhir 1038. Saya Nadilia dengan 4 NIM akhir 1051. Saya Tria Putri dengan NIM akhir 1086. Next. Latar belakang adanya GoBox ada yang pertama, pengiriman yang kadang tidak memperhatikan jarak terdekat, sehingga menambah waktu pada kurir untuk mengirimkan barang atau tidak efisien. Yang kedua adalah jarak yang terlalu jauh, terkadang tidak memungkinkan untuk mengirim sebuah barang atau paket. Next. Selanjutnya, deskripsi program di sini GoBox adalah aplikasi penyedia jasa pengiriman yang dirancang untuk memudahkan pengguna dalam mengirim barang dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Aplikasi ini menawarkan dua jenis pengguna utama, yaitu admin pengiriman dan kurir. GoBox memiliki beberapa tujuan utama. Pertama, aplikasi ini bertujuan untuk memudahkan pengiriman barang. Kedua, meningkatkan efisiensi pengelolaan pengiriman. Selanjutnya, aplikasi ini juga memiliki tujuan untuk mengoptimalkan rute pengiriman. Terakhir, GoBox memberikan transparansi dan pelacakan yang akurat. Next. Selanjutnya, untuk use case dari GoBox sendiri terdapat dua, yaitu admin dan kurir. Untuk admin bisa melakukan registrasi, login, menambah barang, kemudian menghapus barang dan melihat item barang serta melihat item terkirim. Lalu untuk kurir bisa melihat item yang terkirim, kemudian bisa melihat jarak pengiriman terdekat, dan bisa melihat item yang belum dikirim. Baik, selanjutnya yakni penerapan algoritma. Yang pertama ada sorting. Representasi sorting dapat membantu dalam sebuah fitur untuk melihat item barang karena proses di sini mengacu pada serangkaian langkah-langkah yang digunakan untuk mengatur data dalam urutan yang teratur agar dapat dengan mudah dicari di atas atau diproses. Lalu yang kedua ada MST, menerapkan algoritma MST dalam bentuk teori graf yang berkaitan dengan masalah penyebaran penghubungan ini iti atau not dalam graf dengan gaya minimum yang mengacu pada pohon atau tree dan menghubungkan semua node dalam graf dengan total bobot atau gaya minimum dengan pengilustrasian dalam sebuah wilayah sehingga dapat diterapkan dalam fitur untuk membantu jarak penghubungan terdekat. Next. Yang ketiga ada searching, menggunakan search untuk menemukan posisi atau keberadaan data yang dicari dalam suatu kumpulan data yang ada supaya lebih efisien sehingga dapat meningkatkan kinerja sistem dan membantu mengurangi waktu yang diperlukan untuk menemukan data yang diinginkan. Next. Untuk fiturnya sendiri, admin dapat melakukan registrasi, login, dapat menambah item barang, menghapus item barang. Kalau melihat item barang menggunakan metode sorting maksudnya, mohon maaf. Kalau melihat item barang yang telah dikirimkan juga melalui metode sorting. Lalu untuk fitur kurir sendiri, kurir dapat melakukan registrasi, login. Kurir dapat melihat item barang yang dikirim menggunakan sorting, dapat melihat item barang yang belum dikirim juga melalui sorting, dan dapat melihat estimasi jarak pengiriman terdekat menggunakan algoritma MST. Baik, terima kasih. Mungkin kita bisa langsung melanjutkan ke bagian codingan kita. Mohon maaf, apakah share screen saya telah terlihat? Sudah. Oke, berikut merupakan codingan dari kelompok kami. Oke, mungkin untuk yang pertama login bisa diterangkan oleh teman saya Yusrina. Baik, di sini kita masuk. Ada ketik kurir sebagai kurir dan ketik admin sebagai admin. Di sini kita masuk sebagai admin dulu. Oke, mungkin bisa register. Oke, lalu dengan username, mungkin namanya adalah Wahyu. Oke. Wahyu@gmail.
Passwordnya Wahyu123. Di sini password tidak terlihat karena menggunakan fungsi getPass, sama dengan confirm-nya juga menggunakan fungsi getPass. Lalu jika password dan confirm-nya sudah sama, maka muncul berhasil masuk sebagai admin Wahyu. Oke, kita akan ketik lihat untuk lanjut ke menu. Oke, di sini ada berapa menu admin. Yang pertama adalah lihat daftar barang, lalu menambah daftar barang, mengedit daftar barang, menghapus daftar barang, mencari daftar barang, riwayat pengiriman pengguna, dan exit. Mungkin selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Baik, setelah ini ditampilkan bagian menu admin, kita bisa coba langsung di fitur yang pertama, yakni lihat daftar barang yang dikirim. Ketik 1. Nah, maka di sini yang akan ditampilkan adalah bagian daftar barang sesuai data casing yang telah kita buat. Lalu tekan enter kembali. Nah, lanjut ke fitur yang kedua untuk menambah daftar barang. Nah, mungkin bisa tambah barang dengan nomor resi 015. Nah, untuk inputannya bisa ganti A. Jarak 100, lalu jarak untangnya 200, kurirnya Radit, garis barang dikirim, tekan enter untuk kembali menu utama. Nah, selanjutnya kita bisa melihat terlebih dahulu di fitur yang pertama, lihat daftar barang, apakah datanya sudah tertambah atau belum. Di sini sudah ditampilkan untuk nomor IC 015 sudah tertambah di data daftar barang. Lalu selanjutnya tekan enter. Untuk fitur yang ketiga yakni mengedit daftar barang, ketik 3, kita akan mencoba mengedit daftar barang dengan nomor IC 015. Mungkin untuk inputannya kita bisa ganti ubah B. Dan kurirnya Radit. Tes barang diterima. Tekan enter untuk kembali. Nah, mungkin kita bisa melihat di fitur yang pertama untuk lihat daftar barang, apakah datanya sudah teredit atau belum. Untuk nomor IC 015 seperti yang ditampilkan bahwa datanya sudah teredit dan telah berubah dari Radit, statusnya juga berubah menjadi diterima. Next, selanjutnya tekan enter. Lanjut ke fitur selanjutnya. Oke, untuk selanjutnya ialah fitur menghapus daftar barang. Kita bisa menginputkan angka 4. Kemudian untuk menghapus daftar barang, kita menggunakan nomor resi. Mungkin kita bisa mengambil nomor resi 015. Nah, ada tulisan data sudah terhapus. Untuk mengeceknya, kita tekan enter. Kita kembali lagi ke menu pertama, lihat daftar barang. Nah, untuk nomor resi 015 telah terhapus. Kita enter lagi. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke fitur mencari daftar barang. Kita inputkan fitur dengan nomor 5. Dalam mencari daftar barang, kita menggunakan nomor resi atau kode. Nah, mungkin 002. Oke, apabila data ditemukan, maka akan menampilkan data-data barang dari nomor resi 002, seperti yang telah tersaji di sini. Oke, mungkin tekan enter. Nah, untuk selanjutnya akan diterangkan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya adalah menu yang ke-6, yaitu riwayat pengiriman pengguna. Oke, bisa diketik 6. Oke, di sini ada tampilkan riwayat pengiriman, sorting berdasarkan nomor resi, sorting berdasarkan tanggal pengiriman, dan sorting berdasarkan status barang. Oke, mungkin bisa dipilih menu 1 dulu. Di menu 1 ini, outputnya adalah seluruh barang yang ada di data barang admin CSV tanpa adanya sorting.
Oke, mungkin bisa diketik Y. Yang kedua adalah sorting berdasarkan nomor resi. Oke. Di sini setelah dilihat nomor resinya sudah terurut yaitu dari 001, 002 sampai 010. Itu Y. Mungkin sorting berdasarkan tanggal pengiriman. Oke. Disitu sudah terlihat di sorting berdasarkan tanggal ada 09, 10, 10, 14, 15 hingga dua-duanya. Oke, bisa di next yang ke Y. Oke, sorting berdasarkan status barang. Di situ ada terlihat dikirim, dikirim, dikirim. Lalu yang di bawah ada diterima, diterima. Jadi diurutkan berdasarkan statusnya. Oke, ketik N. Oke, kita akan kembali ke menu awal. Karena menu admin sudah selesai, mungkin bisa dilanjutkan ke menu kurir. Oke, untuk selanjutnya kita akan masuk ke menu kurir. Bentar. Oke, silakan untuk rekan saya. Mungkin di sini kita masuk sebagai kurir dulu. Kurir, login. Kurir tidak ada register karena login hanya untuk kurir. Oke, username-nya Radit. Radit 123. Ya, setelah datang Radit, lalu akan muncul menu kurir. Ada daftar barang dikirim, lokasi pengiriman barang, status pengiriman barang, edit status pengiriman barang, dan exit. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya kita langsung masuk ke menu yang pertama, yaitu daftar barang dikirim. Kita klik enter. Kita pilih satu. Lalu maka muncul pilihan menu tampilkan riwayat pengiriman. Kita pilih ketik satu lalu klik enter. Maka akan menampilkan daftar barang yang dikirim berdasarkan nama kurir Radit tadi. Karena kita loginnya sebagai Radit, maka daftar barang yang akan ditampilkan, yang akan muncul, maka daftar dari Radit. Lalu kita ketik N atau no. Nah, maka kembali ke menu utama. Lalu kita pilih ke menu yang kedua, lokasi pengiriman barang. Kita klik enter. Maka akan muncul tampilan GUI yang akan menampilkan titik-titik dari alamat pengiriman berdasarkan koordinat X dan Y atau hijau dan lintang, di mana untuk titik yang berwarna merah ini merupakan titik alamat pengiriman, lalu titik awal, lalu untuk titik yang berwarna hijau merupakan titik tujuan. Kalau kita close, maka akan kembali ke menu utama. Ya. Oke, untuk selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya. Silakan. Selanjutnya untuk status pengiriman barang bisa dimasukkan kode 3. Lalu kita masukkan nomor resi yang ingin kita cari, misalkan 002. Nah, karena kita tadi masuk sebagai Radit dan 002 ini bukan Radit yang mengirimkan, maka data tidak ditampilkan. Bisa dimasukkan kode Y. Bisa dimasukkan nomor resi 004. Nah, karena nomor resi 004 itu ada dan dia dikirimkan oleh Radit, maka data akan ditampilkan. Selanjutnya bisa dilanjutkan N. Kita bisa masuk untuk fitur keempat, masukkan kode 4.
masukkan nomor resi yang ingin diedit, misalkan 004. Status barangnya yang awalnya dikirim jadi diterima. Tekan enter, lalu dilihat lagi daftar barang yang dikirimkan. 1. Nah, untuk kode 004 sudah diganti menjadi diterima. Mungkin bisa dilanjutkan untuk untuk penjelasan kodenya. Oke. Untuk penjelasan kodenya mungkin bisa kita mulai dari register. Silahkan Oke, untuk login. mungkin dari ini aja, dari di yang bawah dulu, di bawah sendiri. Nah, itu ya. Sini kan ada print ketik kurir sebagai kurir, ada ketik admin sebagai admin. Nah, di sini kita inputkan jika masuk sebagai kurir, mungkin bisa di-scroll lagi. Oh, Ya. Nah, oke. Nah, jika masuk sebagai kurir, maka di sini akan masuk ke if rec or login sama dengan login, maka akan memanggil login do yang merupakan login kurir. Nah, jika else-nya ini maka user tidak valid, silakan coba lagi. Nah, jika usernya ini sama dengan admin, maka akan ada pilihan register atau ketik login. Nah, jika masuknya sebagai register, maka akan memanggil register admin. Dan jika masuk sebagai login, maka akan memanggil login D yang merupakan login admin. Nah, else-nya user tidak valid, silakan coba lagi. Mungkin ke atas. Oke, ke sebentar. ya, oke. Karena masih lemot. Mungkin bisa dijeda dulu. Oke, baik. Baik, untuk lanjutkan ya. Di sini ada login kurir. Jadi ada dev login kurir dengan parameter username dan password dengan membuka data kurir CSV mode R. Lalu untuk all details ini mengandung untuk seluruh data yang ada pada login kurir, di mana akan mereturn true jika username sama dengan details pada indeks kernel, yaitu adalah username pada data kurir CSV, dan password sama dengan details indeks ketiga. Lalu di sini ada dev login to username dan passwordnya menginputkan. Lalu jika inputannya tidak ada di login kurir dengan parameter username dan password, maka akan print data tidak ditemukan setelah akan login kembali, lalu akan memanggil fungsi login do kembali. Lalu else berarti akan masuk sebagai selamat datang username dan akan dilanjutkan ke show menu kurir dengan parameter username. Oke, mungkin bisa di scroll. Mohon maaf, apakah share screen-anku sudah bergerak? Belum. Bentar ya guys. Dia aku sudah nih. Baik, untuk selanjutnya setelah dari login kurir akan di sini kita ada juga register admin. Nah, dengan membuka data admin 2 dari CSV dengan mode append untuk menambah data admin yang baru di line yang paling terakhir dengan field names-nya ada username, nomor handphone, dan sebagainya.
Lalu di sini ada writer dengan CSV dict writer, jadi menulis dengan dictionary-nya. Lalu ada di sini print register. Lalu di sini ada username, input username, nomor handphone, email, password, dan confirm passwordnya yang menggunakan get pass agar passwordnya tidak terlihat. Oke. Lalu di sini ada if passwordnya ini sama dengan confirm, maka akan dituliskan data terbarunya ke dalam data CSV-nya dengan field names-nya, username, nomor handphone, dan lain sebagainya. Lalu akan print berhasil membuat akun sebagai admin username tersebut. Nah, lalu jika berhasil, maka akan ada lihat menu, dan jika ketik lihat, maka akan dilanjutkan ke show menu admin. Dan jika diketikkan keluar, maka akan break. Namun, jika passwordnya tidak sama dengan confirm-nya, maka akan mengeluarkan sandi tidak cocok, print, silakan coba lagi, lalu akan memanggil fungsi register admin kembali. Oke, mungkin bisa dilanjutkan ke login admin. Oke, di sini ada dev login admin dengan parameter username dan password hampir sama dengan login pada kurir. Di sini perbedaannya hanya with open atau file yang digunakan. Di sini menggunakan data admin 2 CSV dengan mode R. Nah, di sini all details-nya juga berisi tentang data yang ada pada data admin 2 CSV tanpa white space dan dipisahkan oleh koma. Nah, akan mereturn true jika username sama dengan details index 0 dan password sama dengan details pada index 3. Lalu akan masuk ke login D, di sini input username dan password, dan jika tidak ada di login admin dengan parameter username dan password, maka akan print data tidak ditemukan, silakan login kembali. Namun jika else, jika ada, maka akan print selamat datang username, lalu akan dilanjutkan ke show menu admin. Oke, mungkin selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk selanjutnya kita akan masuk ke menu admin. Nah, silakan kepada Putri, dipersilahkan. Baik, untuk selanjutnya kita lanjut ke main menu admin, di mana di sini terdapat 6 fitur, yakni lihat daftar barang, menambah daftar barang, mengedit, menghapus, mencari, dan riwayat pengiriman pengguna, lalu exit. Nah, untuk selanjutnya kita di sini menggunakan percabangan untuk menentukan pilihan menunya, di mana if jika syarat menu sama dengan 1, maka yang dijalankan adalah fungsi show barang admin, lalu elif jika selected menu sama dengan 2, maka yang dijalankan adalah fungsi menambah daftar barang, lalu yang ketiga elif selected menu sama dengan 3, jika maka yang dijalankan adalah fungsi edit barang, lalu elif selected menu sama dengan 4, maka yang dijalankan adalah fungsi hapus barang, lalu elif selected menu sama dengan 5, maka yang dijalankan adalah fungsi mencari daftar barang, dan elif selected menu sama dengan 6, maka yang dijalankan adalah fungsi riwayat, dan elif selected menu sama dengan 0, maka akan keluar dari program atau exit, lalu else nilai selected menu tidak sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, atau 0, maka print adalah kamu memilih menu yang salah. Lalu dev back to menu, di sini untuk kembali ke menu utama. Lanjut ke fitur yang pertama, untuk menampilkan barang. Di sini kita menggunakan function dev show barang admin dengan barang sama dengan berupa sebuah list kosong dengan wide open CSV files name. Untuk membuka file CSV dengan nama yang disimpan dalam variabel CSV file name dengan mode read atau baca. Lalu selanjutnya for row in CSV reader untuk melakukan iterasi untuk setiap baris dalam file CSV, dan barang append dalam kurung row di sini untuk menambahkan baris ke dalam list, dan label sama dengan barang pop untuk menghapus elemen pertama dari list barang, dan rowcon sama dengan 1 for row in barang untuk menghitung jumlah baris dalam list barang. Lalu print dengan script 123 dan print daftar barang untuk mencetak teks daftar barang. Selanjutnya di labels
Di sini mendefinisikan label-label untuk setiap kolom dalam daftar barang seperti nomor resi, nama barang, berat, dan lainnya. Dan selanjutnya DF sama dengan P data frame dalam kurung barang kolom sama dengan labels untuk membuat sebuah data frame dari list barang dengan menggunakan label yang telah didefinisikan sebelumnya. Lalu print DF untuk menyetak data frame-nya. Lalu bisa langsung back to menu untuk kembali ke menu utama. Lalu selanjutnya yakni fitur yang kedua untuk menambah daftar barang. Di sini kita menggunakan function menambah daftar barang dengan wait open CSV file-nya dengan mode A atau open. New line sama dengan baris ini digunakan untuk membuka file CSV yang berarti akan menambahkan data ke file tersebut. Lalu untuk variabel yang harus didefinisikan sebelumnya dan berisi nama file CSV yang digunakan. Dan file name di sini berisi daftar nama kolom yang akan digunakan dalam file CSV seperti nomor resi, nama barang, berat, harga, dan lainnya. Lanjut CSV files write di sini untuk menulis karakter new line pada baris baru. Dan white row di sini untuk menulis informasi barang yang telah diperlukan. Lalu back to menu, kita bisa langsung kembali ke menu utama. Selanjutnya untuk fitur yang ketiga yakni fungsi mengedit daftar barang. Di sini kita menggunakan function def edit barang dengan barang sama dengan kurung tutup dengan sebuah list kosong bernama barang, lalu wait open CSV file name dengan mode R atau mode read membaca, lalu selanjutnya for row in CSV reader di sini untuk melakukan iterasi melalui setiap baris, dan if row dalam kurung 0 is alpha di sini untuk memeriksa apakah karakter pertama dari elemen pertama baris adalah huruf, dan selanjutnya barang pen untuk menambahkan baris ke dalam list. Lalu selanjutnya row count 1 dengan for row in barang untuk menghitung jumlah barang dalam list. Lalu print strip 1, 2, 3, print edit barang untuk mencetak judulnya. Lalu label sama dengan 0 untuk membuat sebuah list di labels yang berisi label-label untuk kolomnya. Dan df PD data frame untuk membuat sebuah objek data frame menggunakan data list barang. Lalu print total data. Lalu di sini kita bisa langsung menginputkan labelsnya dengan nomor resi, nama barang, berat barang, harga, alamat, dan lainnya. Lalu lanjut ke indeks sama dengan 0 untuk mendeklarasikan variabel indeks dan menginisialisasinya dengan nilai 0. Lalu for data in barang untuk memulai perulangan untuk setiap data dalam daftar barang. Dan if data sama dengan 0 ini memeriksa apakah elemen pertama dari data yang saat ini indeks 0 atau berarti sama dengan nomor resinya. Lalu indeks sama dengan indeks plus 1 untuk menambahkan nilai variabel indeks sebanyak 1 setelah mengubah datanya pada indeks tersebut. Nah, selanjutnya lanjut ke barang insert. Nah, untuk barang insert no labels ini menyisipkan elemen labels ke indeks 0 dalam daftar barang. Lalu selanjutnya bisa langsung membuka wide open CSV dengan mode W menggunakan nama file yang disimpan dengan CSV file sama dengan new line digunakan untuk menghindari penambahan baris kosong antara baris data. W di sini adalah writer untuk membuat objek penulis CSV dengan menggunakan objek file yang telah dibuka sebelumnya, dan writer rows untuk menulis seluruh baris dalam daftar barang ke file CSV. Lalu selanjutnya bisa back to menu untuk kembali ke menu utama. Selanjutnya Untuk selanjutnya ialah fungsi menghapus barang.
Nah, di sini kita menggunakan fungsi rekursif def hapus daftar barang. Nah, kemudian akan ada list kosong yaitu barang. Nah, untuk membuka file CSV-nya, kita menggunakan perintah with open data barang admin CSV ini sebagai data CSV-nya kita baca dengan mode R atau read as CSV file, yang mana kita inisiasikan dengan CSV file. Kemudian di sini ada CSV reader sama dengan CSV dict reader dengan parameter CSV file atau CSV yang udah ada, di mana di sini nanti kita akan membaca file CSV-nya dengan mode dictionary. Kemudian di sini ada iterasi for row in CSV reader. Setelah itu nanti akan kita tambahkan barang titik append atau kita menambahkan list dengan perintah ini. Kemudian ada variabel label yang mana nanti kita menginisiasikan dari setiap kolomnya dengan nama indeks 0 ialah nomor resi, indeks ke-1 nama barang, dan seterusnya. Kemudian ada pandas atau df sama dengan pd data frame dengan parameter barang, kolom sama dengan labels, print df yang mana nanti ini berfungsi untuk merapikan datanya. Nah, kemudian kita mengeprint tanda strip, kemudian nanti ada nomor resi atau variabel nomor resi sama dengan input. Di sini berfungsi untuk memasukkan nomor resi yang mana akan kita hapus daftarnya pada data CSV data barangnya admin. Setelah itu ada indeks 0. Kemudian di sini ada iterasi for data in barang jika data dengan nomor resi sama dengan nomor resi. Jika nomor resinya sama, maka kita lanjutkan ke barang ops atau dengan parameter indeks yang mana nanti di sini berfungsi untuk menghilangkan judul dari label ini sementara. Kemudian break, kemudian kita lanjutkan ke indeks +1 apabila nomor resi sama dengan nomor resi. Nah, kemudian untuk menulis data baru ke file CSV-nya, kita menggunakan perintah with open data barangnya admin CSV dengan mode W atau write, kemudian new line as CSV file, kemudian ada variable writer sama dengan CSV dict writer, di mana nanti kita akan menulis filenya dengan mode dictionary, kemudian ada perintah write header yang mana nanti di sini akan memunculkan judul dari data CSV-nya. Kemudian ada iterasi for new data in barang. Jika new data ini di dalam barang, maka akan dituliskan ke dalam new data. Kemudian print data sudah terhapus. Nah, apabila data sudah terhapus, maka akan dikembalikan ke menu. Kemudian untuk mencari daftar barang, kita menggunakan def mencari daftar barang. Nah, di sini ada list kosong yang bernama barang. Untuk membuka file CSV-nya, kita menggunakan with open data barangnya admin CSV as CSV file. Kemudian ada CSV reader sama dengan CSV dict reader yang mana nanti kita akan membaca file CSV-nya dengan mode dictionary. Kemudian ada for row in CSV reader terdapat iterasi yang mana nanti akan dilanjutkan ke barang append row. Kita bisa menambahkan list ke dalam barang. Nah, kemudian untuk menginputkan kodenya, kita menggunakan perintah nomor resi sama dengan input cari berdasarkan kode. Apabila data found sama dengan apabila data ditemukan, maka nanti datanya akan masuk ke list kosong data found ini. Nah, untuk mencari barangnya terdapat iterasi for data in barang. If data nomor resi sama dengan nomor resi, maka akan dilanjutkan ke data found append data, atau data yang ditemukan akan ditambahkan ke parameter data. Nah, if length data found, apabila panjang data found lebih dari 0, maka akan dilanjutkan iterasi for i in data found. Untuk i di dalam data found, maka akan diprintkan atau dilanjutkan dengan tulisan data ditemukan dan akan muncul parameter yaitu nama barang atau value nama barang, berat, harga pengiriman, alamat pengiriman, dan seterusnya. Apabila data found lanjut ke perkondisian else yang mana nanti akan menampilkan tidak ada data ditemukan. Nah, setelah itu akan kembali ke menu utama atau back to menu. Untuk riwayat pengiriman akan diterangkan oleh rekan saya.
Baik, di sini ada riwayat pengiriman. Pertama ada def baca data CSV yang berfungsi untuk membaca datanya. Di sini ada variabel barang yang memuat list kosong. Lalu ada wide open, ini dibuka dulu data barang admin CSV-nya dengan mode R. Lalu reader sebagai dict reader dalam mode dictionary. Lalu setiap row pada di reader akan ditambahkan pada list kosong barang dengan barang event row, lalu akan mereturn barangnya yang berarti akan dimasukkan pada list kosong barang. Oke, di sini ada tampilkan riwayat pengiriman dengan parameter barang, lalu di sini ada header yang berisi nomor isi nama barang dan sebagainya merupakan judul dari atau labels yang tadi sudah dijelaskan di data barang admin. Oke. Lalu di sini ada lebar kolomnya. Ini menyesuaikan dengan panjang data terpanjang yang ada di data CSV tersebut. Lalu di sini ada header text yang memisahkan dengan garis tegak dengan garis batas antara judul dengan isi di data tersebut dengan garis straight. Lalu di sini print header text dan print garis batas. Lalu for row in barang. Oke. Untuk row text di sini akan dipisahkan tiap row-nya dengan garis tegak. Kalau tadi akan memisahkan judulnya antara judul dengan garis tegak, kalau ini adalah row text-nya, isinya dipisahkan dengan garis tegak. Oke, lalu di sini ada def bubble sort dengan parameter barang dan key. Ya, ini untuk mengsorting data barang adminnya. Di sini ada n sebagai len barang atau jumlah banyaknya barang, dan for i in range in n min 1 dan for j in range n min i min 1 yang berdekatan dengan nilai dari i, dan jika barang di j yang bernilai key-nya itu lebih besar dari barang j plus 1 key-nya itu, maka barang j, barang j plus 1 akan melakukan pertukaran menjadi barang j plus 1, barang j yang lalu akan di return barangnya. Jadi akan melakukan perulangan sampai terurut. Nah, di sini ada def tampilkan menu. Akan berapa menu yang bisa dipilih, yaitu ada tampilkan riwayat pengiriman, sorting berdasarkan nomor resi, sorting berdasarkan tanggal pengiriman, dan sorting berdasarkan status barang. Di sini ada def riwayat, lalu di sini barang akan mengambil dari baca data CSV yang sudah ada di atas, lalu while true tampilkan menu yang sudah ada di atasnya, manggil fungsi yang ada di atasnya, lalu ada pilihan input, masukkan pilihan menu. Nah, jika pilihannya 1, maka akan mengeluarkan riwayat pengiriman yang memanggil tampilkan riwayat pengiriman dengan parameter barang. Nah, jika pilihannya 2, maka akan data sorted memanggil bubble sort dengan parameternya barang dan nomor resi. Lalu akan print riwayat pengiriman setelah diurutkan. Nah, akan memanggil tampilkan riwayat pengiriman dengan barang yang sudah disorting. Lalu jika memilih pilihan 3, maka di sini hampir sama dengan yang pilihan kedua, hanya saja di sini parameternya adalah barang dan tanggal pengiriman. Lalu di sini ada elif pilihan 4, hampir sama juga, yang membedakan hanya dari parameternya yang berupa barang dan status barang karena diurutkan berdasarkan status barangnya. Lalu jika else, jika tidak ada di antara pilihan itu, maka akan print pilihan tidak valid, silakan coba lagi. Nah, setelah memilih pilihan 1, 2, 3, dan atau 4, maka akan di return hasilnya, dan jika sudah, maka akan muncul apakah ingin melanjutkan Y atau N, dan jika lanjut lower itu tidak sama dengan Y, maka akan break, dan jika iya, maka akan melanjutkan ke riwayat. Lalu bisa back to menu yang akan kembali ke show menu kurirnya lagi, show menu adminnya. Oke, mungkin selanjutnya melanjutkan ke menu kurir. Oke, mungkin bisa dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk menu kurir di sini ada fungsi rekursif def back to menu kurir dengan parameter kurir. Di sini nanti kita akan
printkan, tekan enter untuk kembali. Nah, jika kita menekan enter untuk kembali, maka nanti akan diarahkan ke fungsi show menu kurir dengan parameter kurir. Nah, di sini untuk menampilkan menu utama dari menu kurir, kita menggunakan fungsi rekursif def show underscore menu underscore kurir dengan parameter kurir, yang mana nanti kita hanya bisa mengambil data-data barang berdasarkan nama kurir yang kita masukkan ketika login. Nah, untuk menu kurirnya sendiri ada daftar barang yang dikirim, lokasi pengiriman barang, status pengiriman barang, edit status pengiriman barang, dan exit. Nah, nanti untuk memasukkan pilihan menu pada daftar, kita menggunakan variabel selected menu sama dengan input. Inputnya nanti kita masukkan nomor-nomor dari menu utama kurir. Nah, di sini ada perkondisian. If selected menu 1 nanti akan menunjukkan show barang kurir. Kemudian elif selected menu 2 akan menunjukkan lokasi pengiriman. Elif selected menu 3 akan menunjukkan status pengiriman. Kemudian elif selected menu 4 akan menunjukkan edit status barang kurir. Kemudian apabila kita memilih selected menu 0 akan exit atau keluar. Nah, jika tidak masuk ke perkondisian 1, 2, 3, 4, 0 akan dilanjutkan ke perkondisian else dan akan menampilkan kamu memilih menu yang salah. Nah, apabila demikian, kita akan diarahkan lagi ke back to menu kurir dengan parameter kurir. Untuk daftar barang yang dikirim akan dilanjutkan oleh rekan saya. Silakan. Oke, selanjutnya untuk daftar barang yang dikirim, yang pertama fungsi baca barang CSV yang digunakan untuk membaca data barang dari sebuah file CSV, lalu membuat sebuah list kosong dengan nama barang yang akan digunakan untuk menyimpan data barang, lalu membuka file dengan nama data barangnya admin.csv dalam mode baca R atau read menggunakan perintah open, di mana file ini berisi data barang yang akan dibaca, lalu membuat objek pembaca CSV atau reader dengan menggunakan csv.tickreader untuk membaca file CSV dan mengonversinya menjadi objek dictionary, lalu melakukan iterasi pada setiap baris atau row dalam pembaca CSV atau reader, kemudian menambahkan setiap baris atau row ke dalam list barang menggunakan perintah append, kemudian mengembalikan list barang setelah selesai membaca dan menyimpan semua data barang. Kemudian dia fungsi tampilkan show barang kurir dengan parameter barang digunakan untuk menampilkan data barang kepada kurir. Kemudian membuat sebuah list dengan nama header yang berisi nama-nama kolom atau atribut yang akan ditampilkan seperti nomor resi, nama barang, dan lainnya, di mana yang bertujuan untuk menampilkan data barang kepada kurir. Lalu kode menghitung lebar kolom dengan menggunakan list comprehension, di mana variabel lebar kolom akan berisi nilai lebar terpanjang untuk setiap kolom dalam variabel barang. Panjang data di setiap kolom dihitung dengan menggunakan fungsi max len string row kolom yang akan mengambil panjang data terpanjang dalam bentuk string untuk setiap kolom di setiap baris row dalam variabel barang. Setelah itu, kode membuat teks untuk header tabel pada variabel header text. Teks ini akan menampilkan nilai dari variabel header dan diatur dalam lebar kolom yang sesuai dengan nilai dalam variabel lebar kolom. Pada kode ini digunakan fungsi join untuk menggabungkan teks header dengan menggunakan pemisah garis tegak atau vertikal antara setiap kolom. Kemudian kode juga membuat garis batas pada variabel garis batas. Garis ini akan terdiri dari tanda kurang yang diulang sebanyak jumlah total lebar kolom ditambah dengan 3 kali panjang header dikurangi 1. Selanjutnya kode mencetak teks header menggunakan perintah print header text, dan kode juga mencetak garis batas menggunakan perintah print garis batas. Setelah itu kode akan menampilkan data pada variabel barang. Setiap baris dalam barang akan diproses menggunakan loop for. Nilai dari variabel raw text akan berisi teks yang dihasilkan dari format string setiap kolom dengan lebar yang sesuai. Pada kode ini digunakan fungsi join untuk menggabungkan teks baris dengan menggunakan pemisah garis tegak antara setiap kolom. Kemudian teks baris akan dicetak menggunakan perintah print raw text. Setelah semua data ditampilkan, terdapat perintah print yang menambahkan garis kosong setelah tampilan data. Kemudian kita ke def bubble short yang menerima 2 parameter yaitu barang dan key, kemudian menghitung jumlah elemen dalam variabel barang dan menyimpannya dalam variabel n, dan
Memulai sebuah loop untuk variabel i yang berjalan dari 0 hingga n dikurangi 1. Loop ini digunakan untuk mengatur jumlah iterasi dalam algoritma bubble sort. Kemudian memulai loop kedua untuk variabel j yang berjalan dari 0 hingga n dikurangi i dikurangi 1. Loop ini digunakan untuk membandingkan elemen-elemen yang berdekatan dalam algoritma bubble sort. Lalu memeriksa apakah nilai dari elemen barang jk lebih besar dari nilai elemen barang j plus 1k. Jika kondisi ini benar, maka elemen tersebut perlu ditukar posisinya. Lalu melakukan pertukaran posisi antara barang j dan barang j plus 1 menggunakan teknik pengurangan nilai ganda, di mana hal ini akan menggeser elemen yang lebih besar ke belakang dalam algoritma bubble sort, lalu mengembalikan barang setelah proses pengurutan selesai. Kemudian def fungsi tampilkan menu kurir bertujuan untuk menampilkan menu yang berisi opsi-opsi yang tersedia untuk kurir. Lalu pada baris selanjutnya, fungsi ini mencetak teks menu untuk menampilkan judul menu, dan kemudian mencetak teks 1 tampilkan riwayat pengiriman sebagai salah satu pilihan menu. Kemudian def fungsi show barang kurir dengan menerima argumen atau parameter kurir dan digunakan untuk menampilkan riwayat pengiriman barang untuk kurir tersebut. Pertama, fungsi ini memanggil fungsi baca barang CSV untuk membaca data barang dari file CSV, lalu memulai loop while true, di mana program agar tetap berjalan di dalam loop ini sampai diberikan instruksi untuk keluar, kemudian memanggil fungsi tampilkan menu kurir. Pada setiap iterasi loop, fungsi ini dipanggil untuk menampilkan menu opsi kepada pengguna. Lalu mengambil input pengguna, program meminta pengguna untuk memasukkan pilihan menu melalui pernyataan input masukkan pilihan menu, dan nilai yang dimasukkan disimpan dalam variabel pilihan. Kemudian memeriksa pilihan pengguna, program memeriksa apakah pilihan pengguna sama dengan string 1, kemudian pernyataan if pilihan sama dengan 1. Jika pilihan pengguna adalah 1, maka langkah di bawahnya akan dijalankan. Kemudian mencetak riwayat pengiriman, program mencetak teks riwayat pengiriman untuk memberi judul ke riwayat pengiriman yang akan ditampilkan. Kemudian membuat list data search dan mengurutkan barang, di mana program membuat list kosong data search yang akan digunakan untuk menyimpan data pengiriman yang sesuai dengan kurir. Selanjutnya data barang diurutkan berdasarkan nomor resi menggunakan fungsi bubble sort, dan hasilnya disimpan dalam variabel barang terurut. Lalu melakukan iterasi pada barang terurut. Program melakukan iterasi pada setiap elemen di dalam barang terurut. Kemudian untuk setiap elemen i di dalam barang terurut, program memeriksa apakah nilai kurir sama dengan kurir. Jika sesuai, elemen tersebut ditambahkan ke dalam data search. Kemudian setelah selesai melakukan iterasi, program mencetak teks riwayat pengiriman setelah diurutkan berdasarkan nomor resi, dan kemudian mencetak isi dari data search menggunakan fungsi tampilkan show barang kurir. Kemudian mengembalikan ke fungsi lanjut kurir. Setelah mencetak riwayat pengiriman, program keluar dari fungsi show barang kurir dengan menggunakan pernyataan return lanjut kurir. Kemudian jika pilihan pengguna bukan 1, program langsung memanggil fungsi lanjut kurir. Fungsi lanjut kurir menerima argumen kurir dan digunakan untuk menanyakan apakah pengguna ingin melanjutkan atau tidak. Program meminta input dari pengguna dengan pernyataan lanjut sama dengan input apakah ingin melanjutkan y atau n, dan nilai yang dimasukkan disimpan dalam variabel lanjut. Lalu memeriksa pilihan lanjutan pengguna jika pengguna menggunakan pernyataan if lanjut lower sama dengan y dan elif lanjut lower sama dengan n. Jika pengguna memilih y, program memanggil fungsi show barang kurir untuk menampilkan kembali riwayat pengiriman. Jika pengguna memilih n, program memanggil fungsi show menu kurir atau kurir untuk menampilkan kembali menu utama untuk kurir. Jika nilai yang dimasukkan pengguna tidak valid, program mencetak teks input tidak valid. Silahkan coba lagi dan memanggil kembali fungsi lanjut kurir untuk meminta inputan yang benar. Selanjutnya untuk menu lokasi pengiriman, di sini menggunakan list titik, di mana variabel titik ini itu merupakan list atau daftar kosong yang digunakan untuk menyimpan daftar titik-titik tersebut nantinya. Lalu list terkoneksi yang juga bertipe data list kosong yang digunakan untuk menyimpan hubungan antara titik-titik yang terkoneksi. Kemudian variabel titik toko dan menginisialisasinya dengan nilai 0, di
mana variabel ini akan digunakan untuk menyimpan indeks dari titik tempat awal pengiriman, kemudian titik pengiriman, dan menginisiasinya dengan nilai 1 yang digunakan untuk menyimpan indeks dari titik tujuan tempat pengiriman. Kemudian mendefinisikan fungsi lokasi pengiriman, dan penggunaan try mengindikasikan bahwa program akan mencoba menjalankan blok kode yang terdapat di dalamnya. Jika terjadi kesalahan atau error saat menjalankan kode di dalam blok try, maka program akan melompat ke blok except yang sesuai untuk menangani kesalahan tersebut. Pada kode try ini digunakan untuk membuka file dengan nama data barangnya admin.csv menggunakan fungsi open dalam mode baca atau read. Lalu file ini akan dijaga penggunaan variabel file. Penggunaan with digunakan untuk memastikan bahwa file akan ditutup secara otomatis setelah selesai digunakan. Kemudian membuat objek pembaca reader untuk membaca isi file CSV yang telah dibuka sebelumnya, di mana objek reader ini akan digunakan untuk membaca baris-baris dari file CSV. Lalu next reader melompat di baris pertama dari file CSV yang biasanya berisi header atau judul kolom dan tidak perlu diproses. Lalu for in reader memulai interaksi melalui setiap baris dalam file CSV. Lalu event row lebih dari sama dengan 13 memeriksa apakah jumlah elemen dalam baris saat ini adalah 13. Lalu alamat penerima sama dengan row 5, mengambil nilai dari elemen indeks kelima dalam baris saat ini dan menyimpannya dalam variabel alamat penerima. Lalu X pengirim sama dengan integer row 7, mengambil nilai dari elemen indeks ke-7 dalam baris saat ini dan mengubahnya menjadi tipe data integer. Lalu Y pengirim sama dengan integer row 8, mengambil nilai dari elemen indeks ke-8 dalam baris CSV saat ini dan mengubahnya menjadi tipe data integer. Lalu list titik append alamat penerima X pengirim Y pengirim, menambahkan sebuah list yang berisi alamat penerima X pengirim Y pengirim ke dalam list titik. Kemudian exception founder menangkap exception jika terjadi kesalahan dalam membuka file CSV karena file tidak ditemukan. Lalu exception SE menangkap exception lainnya yang mungkin terjadi saat membaca file CSV. Lalu if not list titik memeriksa apakah list titik kosong atau tidak. Lalu akan mencetak pesan file CSV kosong jika list titik kosong. Lalu exit menghentikan program. Kemudian window sama dengan tkinter membuat sebuah objek tkinter dengan nama window, di mana objek ini akan menjadi jendela utama dalam aplikasi GUI yang akan dibuat. Lalu lebar max titik merupakan variabel lebar akan menyimpan nilai lebar maksimum dari semua titik dalam list titik. Kemudian tinggi sama dengan max titik merupakan variabel tinggi akan menyimpan nilai tinggi maksimum dari semua titik dalam list titik. Kemudian canvas 1 membuat objek canvas 1 dengan menggunakan kelas canvas dari modul tkinter yang digunakan untuk menggambar elemen-elemen grafis di dalam jendela window. Kemudian canvas 1 pack menempatkan objek canvas 1 di dalam jendela window. Canvas pack digunakan untuk menampilkan objek secara visual. Kemudian alamat pengirim sama dengan membuat poin canvas 1 memanggil fungsi membuat poin dengan argumen canvas 1. Kemudian fungsi ini akan membuat suatu titik atau elemen pengiriman di dalam kanvas 1 dan akan mengembalikan alamat atau posisi dari titik tersebut. Kemudian menggambar MST kanvas 1 alamat pengiriman. Memanggil fungsi menggambar MST dengan argumen kanvas 1 dan alamat pengiriman yang digunakan untuk menggambar minimum spanning tree-nya. Kemudian window main loop memulai loop utama atau event loop yang akan menjaga jendela window agar tetap terbuka dan merespon interaksi pengguna. Kemudian dev membuat poin kanvas 1, dev fungsi membuat poin dengan parameter kanvas 1. Kemudian variabel alamat pengirim menyimpan informasi tentang alamat pengirim dalam bentuk sebuah daftar list. Daftar ini memiliki 3 elemen, alamat pengirim, sebuah string, koordinat X, dan koordinat Y. X, Y, alamat pengirim 1, alamat pengirim 2, dikurangi variabel X dan Y diberi nilai yang sesuai dengan koordinat X dan Y dari alamat pengirim. Kemudian canvas 1.create oval, perintah untuk membuat sebuah oval pada kanvas dengan posisi yang ditentukan oleh koordinat X dan Y, di mana file ini akan diisi dengan warna merah.
Kemudian canvas 1.create text yang digunakan untuk membuat teks pada kanvas. Yang akan ditampilkan adalah alamat pengirim yang terdapat pada elemen pertama dari daftar alamat pengirim. Kemudian for i in range, loop for yang akan berulang banyak elemen yang terdapat dalam list titik. Kemudian variabel var diberi nilai sesuai dengan elemen ke i dari list titik. Variabel alamat diberi nilai sesuai dengan elemen pertama dari var yang kemungkinan merupakan alamat. Lalu variabel x diberi nilai sesuai dengan elemen kedua dari var yang kemungkinan merupakan koordinat x. Variabel y diberi nilai sesuai dengan elemen ketiga dari var yang kemungkinan merupakan koordinat y. Canvas 1.create oval, perintah untuk membuat sebuah oval pada kanvas dengan posisi yang ditentukan oleh koordinat x dan y yang diisi dengan warna hijau. Kemudian canvas 1.create text yang digunakan untuk membuat teks pada kanvas. Teks yang akan ditampilkan adalah alamat yang terdapat pada variabel alamat. Kemudian mengembalikan nilai alamat pengirim setelah melakukan operasi pembuatan titik pada kanvas. Kemudian dev menggambar MST yang menerima dua parameter yaitu kanvas 1 dan alamat pengirim. Kemudian global list terkoneksi, memungkinkan variabel tersebut dapat diakses dan dimodifikasi di luar lingkup fungsi tersebut. Kemudian selected source sebagai sebuah list kosong yang digunakan untuk menyimpan data terpilih yang akan digunakan dalam proses MST. Kemudian selected string yang juga merupakan sebuah list kosong untuk menyimpan data terpilih yang akan digunakan dalam proses MST. Kemudian memulai sebuah ulangan file yang berjalan selama panjang list terkoneksi kurang dari panjang list titik. Kemudian memeriksa apakah list titik terkoneksi kosong, lalu menambahkan titik topo ke dalam list terkoneksi. Kemudian variabel selected point dengan nilai min 1 untuk menyimpan indeks titik terdekat. Kemudian variabel min distance dengan nilai tak terhingga, di mana variabel ini dapat digunakan untuk mencari jarak terpendek antara titik yang sedang diproses dengan titik lain. Lalu for uc in list titik memulai perulangan for untuk setiap uc. Lalu mendapatkan indeks dari uc dalam list titik dan menyimpannya di variabel indeks. Memeriksa apakah indeks sudah ada di dalam list terkoneksi. Jika iya, maka akan melanjutkan ke iterasi selanjutnya. Lalu menyimpan nilai elemen kedua dari uc ke dalam variabel x1. Menyimpan nilai elemen ketiga dari uc ke dalam variabel y1. Memulai perulangan for untuk elemen c dalam list terkoneksi. Mendapatkan elemen dengan indeks c dari list titik dan menyimpannya di variabel c point. Menyimpan nilai elemen kedua dari c point ke dalam variabel x2. Menyimpan nilai elemen ketiga dari c point ke dalam variabel y2. Kemudian menghitung jarak antara dua titik menggunakan rumus jarak Euclidean dan menyimpan hasilnya di variabel distance. Memeriksa apakah distance lebih kecil daripada min distance. Jika iya, maka min distance akan diperbarui dengan nilai distance, lalu menyimpan nilai c point ke dalam variabel selected source dan menyimpan nilai uc ke dalam variabel selected string. Kemudian menambahkan indeks selected string ke dalam list terkoneksi, lalu menggambar garis pada kanvas 1 yang menghubungkan titik dengan koordinat selected source 1, selected source 2, dan selected string 1 dan selected string 2. Kemudian menggambar garis pada kanvas 1 yang menghubungkan alamat pengirim dengan koordinat string 1 dan lalu menghubungkan Maaf, suaranya hilang ya? Halo? Iya. Halo. Halo? Ya, halo. Halo? Ya, sudah suaranya. Gimana suaranya? Suaranya Oke. udah oke. Aman. Lanjut. Mau hilangin ini dong. Wih, List terkoneksi. kemudian mengosongkan list terkoneksi setelah selesai menggambar MST. Oke. Lanjut.
Selanjutnya dilanjut oleh teman saya. Selanjutnya untuk fitur status pengiriman barang. Di sini kita buat pakai fungsi def dengan nama status pengiriman dengan parameter kurir. Kita buat variabel barang sebagai list kosong, lalu kita buka data barang admin CSV, pakai open dan diinisialisasi pakai CSV file. Lalu dibaca dengan CSV reader dengan delimiter koma. Lalu untuk row di dalam CSV reader, barang akan ditambahkan di akhir, di mana nama resi ada di row pertama, nama barang ada di row kedua, dan seterusnya. Lalu untuk variabel nores, kurir akan menginputkan nomor resi yang ingin dia cari. Selanjutnya, ada fungsi barang urut di mana berisi bubble sort dengan parameter barang dan nomor resinya. Lalu ada variabel data found yang berisi binary search dengan parameter barang urut, nomor resi, dan kurir. Lalu apabila data found-nya tidak sama dengan kosong, maka data akan ditampilkan terkait status pengirimannya, nama kurir, nomor resi, nama barang, berat barang, sampai nomor HP penerima. Namun apabila hal tersebut tidak dipenuhi, maka akan dijalankan else, di mana akan ditampilkan mohon maaf nomor resi Anda tidak ditemukan pada terminal. Lalu akan ada user akan diberi pilihan apakah dia ingin melanjutkan program atau tidak. Apabila iya, akan diisikan dengan Y dan akan dikembalikan lagi pada status pengiriman kurir, def status pengiriman kurir, di mana dia akan memasukkan nomor resi kembali, dan apabila tidak maka akan dimasukkan N, di mana fungsi akan diberhentikan dan kembali lagi ke menu kurir. Lalu untuk binary search-nya sendiri dengan parameter barang, nomor resi, dan kurir, ada dua parameter, ada low dan high yang diinisialisasi, di mana low bernilai 0, bisa tolong dinaikkan lagi, dan high bernilai panjang dari data barang, di mana dia dibaca dari terakhir. Jadi low tadi dibaca dari awal dan high-nya akan membaca dari akhir. Nah, untuk di sini ada might, di mana might ini merupakan nilai tengah yang didapat dari low ditambah high dibagi 2, dan itu ada di while apabila low-nya lebih dari sama dengan high. Setelah itu, jika barang dengan might atau hasil tengahnya tadi nomor resinya sama dengan nomor resi dan nilai tengah dan kurirnya sama dengan kurir, maka akan di-return barang dengan nilai tengah tersebut. Data pada nilai tersebut atau indeks tersebut akan ditampilkan. Apabila barang might dan nomor resinya itu lebih dari 0, maka might-nya akan dikurangi 1. Nilai tengahnya akan dikurangi 1, diambil dari belakang. Dan apabila keduanya tidak terpenuhi, maka akan dilakukan ke else, di mana nilai low adalah nilai tengahnya ditambah dengan 1. Lalu akan di-return. Lalu selanjutnya untuk fitur edit status barang. Ada fungsi yang bernama edit status barang kurir dengan parameter kurir, di mana kita buat variabel dengan list kosong. Lalu kita sama sebelumnya kita pakai open untuk buat CSV file name-nya, pakai mode R atau reading dengan new line, di mana CSV file name tadi yang di mode R dan di new line diinisialisasi sebagai CSV file, lalu akan dibaca lagi dengan CSV reader. Untuk apabila row di dalam CSV filenya di mana row pertama atau kolom pertama dan di indeksnya tadi merupakan
bilangan, merupakan alfabet, maka akan dilanjutkan. Apabila tidak, maka akan menambah data pada kolom tersebut. Lalu ada rokon di mana ada jumlah, ada penambahan dari 1 apabila row-nya ada di dalam, untuk row yang ada di dalam barang. Lalu akan ditampilkan edit barang dengan detailnya termasuk nomor resi, nama barang, berat, harga pengiriman, dan seterusnya. Di mana di variabel df dengan fungsi pd dan data frame dalam datanya dengan parameter barang dan kolom, di mana kolomnya tadi merupakan label. Jadi kolom pertama ada nomor resi, kolom kedua nama barang, kolom ketiga berat, dan seterusnya. Lalu akan di-print kolom beserta, akan di-printkan kolom-kolom tersebut. Akan ditampilkan di terminal, lalu akan ditampilkan juga total data dari row tersebut. Totalnya ada berapa kolom gitu. Lalu kurir akan menginputkan nomor resi yang ingin diganti di variabel nomor resi dan akan menginputkan status barang yang ingin diganti pada variabel status barang. Nah, di sini kita mencari barang dan mengubah datanya dengan data yang baru dipakai indeks 0 untuk data di dalam barang, di mana data dengan indeks 0 itu sama dengan nomor resi. Jika data nomor 10 itu, jika data indeks ke-10 itu kurir, maka barang di indeks ke-11 itu status barang. Apabila tidak, maka barang tidak ditemukan. Lalu akan dikembalikan lagi di indeks sama dengan indeks ke-1. Indeksnya akan dilanjutkan ke indeks selanjutnya. Jadi misalkan di indeks 11 tidak ditemukan, di indeks ke-12 gitu. Lalu menulis data baru ke file CSV. Di sini ada barang insert indeks pertama, label atau nomor resi dan sebagainya. Lalu kita buka CSV file name pakai open dengan mode W atau write dengan new line, di mana mereka diinisialisasi sebagai CSV file. Lalu kita pakai writer buat nulisin lagi di CSV filenya, dan writer rows barang, atau kita buat kolom selanjutnya. Jadi tidak kita buat new line gitu. Setelah selesai akan di back to menu ke kurir. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.